Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tetap Bapak harapkan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam belajarnya walaupun masih dalam kondisi belajar dari rumah dan dalam jaringan ya. Baiklah, pada hari ini, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2020. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu sekarang pembelajaran ketiga di tema 1, subtema 3. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya, bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, jadi bisa kalian lihat di gambar yang ada di slide ini, ya, di video ini, itu menunjukkan gambar apa? Orang yang sedang, ya, siswa yang sedang bergotong royong bersama-sama, ya. Mereka bergotong royong membersihkan kelas mereka dan mereka membagi tugasnya, ya. Ada yang bertugas mengepel lantai, ada yang bertugas membereskan buku, ada yang bertugas pula membersihkan meja, ya. Jadi tugasnya dibagi secara merata. Jadi semuanya bekerja sama, ya. Jadi pekerjaannya lebih cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama dan tidak menumpuk di satu pekerjaan, tapi dibagi-bagi sehingga lebih memudahkan dalam bekerja. Apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Ya, jadi dari gambar yang kalian lihat tadi, bisa kita simpulkan atau kita tarik pendapat bersama kalau manfaat dari bekerja sama dalam melakukan tugas itu, tugas menjadi lebih cepat selesainya dan pekerjaan akan terasa lebih ringan, ya, sehingga tugas itu tidak dibebankan ke satu orang saja. Tugasnya dibagi ke seluruh siswa. Misalnya di kelas 2 ada 10 orang, tugasnya dibagi-bagi, ada yang bertugas misalnya bertiga, bertugas menyapu. Lalu berdua, ada yang bertugas membereskan buku, lalu sisanya ada yang membersihkan meja, ya. Jadi kalau tugasnya dibagi secara merata dan dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan akan lebih cepat selesainya. Ayo membaca. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Jadi Bapak bacakan juga, kalian nanti di rumah bisa membaca di buku yang sudah kita bagikan bersama-sama. Udin, teman-teman, bersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Lalu Edo menjawab, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Lalu Beni menjawab, aku akan membersihkan lemari buku. Lalu Udin pun berkata, terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Ya, jadi di situ Udin sebagai ketua kelasnya, ya, dia yang memimpin teman-temannya untuk membersihkan kelasnya, dibagi tugasnya. Ada yang bertugas menyapu, menghapus papan tulis, ada yang membereskan lemari buku, dan ada yang menyapu dan banyak lagi ya, mereka di kelas membagi tugasnya. Jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin. Apa kira-kira kalimat yang sudah dikatakan oleh Udin, kalimat perintahnya apa tadi di situ? Kalimat perintahnya ada di percakapan pertama. Teman-teman, bersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Ya, jadi dari kalimat perintah yang diberikan oleh Udin, dia maksudnya adalah mengajak teman-temannya untuk melakukan atau bersama-sama membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dibaginya. Jadi Udin yang memberi perintahnya. Itu adalah maksud dari kalimat perintah yang diberikan oleh Udin kepada teman-temannya. Ayo menulis. Pikirkan kalimat yang sesuai dengan gambar yang ada. Lihat kalimatnya, tugas piket, menyapu lantai, membersihkan vas bunga, merapikan meja dan kursi,
menghapus papan tulis. Jadi di situ Udin membuat daftar dari tugas piketnya untuk teman-temannya. Jadi untuk dibagi dengan teman-temannya. Sekarang tugas kalian, tuliskan kalimat itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan rapi. Jadi bisa dilakukan di rumahnya nanti ya. Benny bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Lihat gambar pertama. Gambar pertama menunjukkan bahwa dalam tempat raknya itu terdapat 242 kapur tulis, ya. Dan rupanya telah digunakan oleh teman-temannya atau gurunya sebanyak 38 buah, ya. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan titik-titik. Jadi sisa kapur ada. Baik, semalam atau pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang cara pengurangan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara panjang dan yang kedua dengan cara pendek, ya. Jadi bisa kita cari menggunakan dua cara itu. Lihat untuk cara panjang. Ini cara pengurangannya. 242. Sebelum kita mengurangi, kita uraikan dulu angkanya. Ya, 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Jadi 40-nya itu dipecah lagi. 30 ditambah 10, ya. Jadi cara penyelesaiannya di bawah lagi. 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Kenapa ditambah 12? 10 ditambah 2 sama dengan 12. Lalu 38. 38 tadi adalah jumlah kapur yang sudah digunakan. Ya, jadi 30 diletak di bawah angka 30 juga. Lalu ditambah dengan 8. 38. Baru dibuat garis bawah untuk pengurangannya. 12 dikurang dengan 8. 12 dikurang dengan 8 sama dengan 4. Lalu 30 dikurang 30 berapa? 0, karena 30 habis dikurangi dengan 30. Lalu 200-nya karena tidak ada pengurangannya, diturunkan saja menjadi angkanya langsung 200. Jadi didapatlah hasilnya 204. Jadi sisa kapurnya ada 204. Itu untuk pengurangan cara panjang. Sekarang cara pendek. Ya. 312. Kurangkan satuannya, ya. Bisa seperti ini ya, 242 langsung dikurang dengan 38. Kalau ini pengurangan cara pendeknya. Lalu dibuat garis pengurangannya. 2 dikurang 8 bisa? Ya, karena 2 dikurang 8 tidak bisa, dipinjam 1 puluhan. Ya, dari 4. Berarti 12 karena satunya dipinjam dari puluhan yang di sebelahnya 4 ya. Jadilah 12. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Dan selanjutnya 4 dikurang 3. Karena 4 tadi sudah dipinjam 1 oleh 2, maka dikuranglah 4-nya. 4-nya tidak 4 lagi karena sudah dipinjam 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 3 ya. Lihat di atasnya 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ataupun habis. 3 habis dikurangi dengan 3. Selanjutnya 2. Karena tidak ada yang dijumlahkan, maka diturunkan langsung menjadi 2. Dapatlah hasilnya 204. Itu untuk pengurangan dengan cara pendek. Jadi bisa kalian lihat, bisa kalian pilih. Kalian lebih mudah mengerjakan dengan cara panjang ataupun cara pendek. Kalau cara panjang harus diuraikan satu persatu, mana ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau untuk cara pendek langsung dikurangkan saja. Ayo berlatih. Tentukan hasil pengurangan berikut dengan cara panjang. Dan ada juga tentukan
hasil pengurangan dengan cara yang pendek. Bisa dilihat di buku kalian di halaman 116. Bisa dikerjakan di buku tulisnya ya. Ayo berkreasi. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas. Gambar menggunakan pensil. Ya. Jadi bisa kalian lihat di buku kalian, ada di situ. Pertama caranya sebelum membuat hiasannya, kalian buat dulu sketsanya. Ya. Lalu setelah itu baru diwarnai. Ini boleh kalian kerjakan di buku gambar kalian. Terserah mau gambar burung boleh, gambar binatang yang lain pun boleh. Ya. Jadi bisa kalian pilih sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Baik, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya tadi bisa dikerjakan di buku latihan kalian. Jangan lupa ditulis nama, hari, dan tanggalnya. Untuk yang menggambarnya, yang menghiasi, bisa kalian buat di buku gambar kalian. Ya, dengan cara membuat gambarnya terlebih dahulu. Terserah mau binatang apa atau hewan apa saja, boleh. Setelah itu baru diberi warna dan hiasan. Baik, Bapak. Rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa esok hari. Akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.